Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mengawali video pembelajarannya, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Semoga dengan kalian menonton video pembelajaran ini, kalian bisa menunjukkan bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik adik-adik, kita akan langsung masuk ke video pembelajarannya. Nah adik-adik, mari kita perhatikan anggota tubuh kita. Apa saja anggota tubuh yang kita miliki? Kita punya mata, kita punya hidung, kita punya mulut, telinga, dan tangan. Apakah itu semua bermanfaat? Tentu. Mata bermanfaat untuk melihat, hidung untuk mencium, kemudian mulut untuk berbicara atau mengunyah. Kemudian telinga untuk mendengar, dan tangan untuk mengambil sesuatu atau menggerakkan sesuatu. Nah, siapa yang menciptakan itu semua? Yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Apa maksudnya Allah yang Maha Esa? Allah yang Maha Esa artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan yang lain, justru kitalah yang membutuhkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya sekutu atau sesuatu yang menyamainya, atau sama dengannya, atau menyerupainya. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada lagi yang bisa menciptakan anggota-anggota tubuh kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, mari kita perhatikan lingkungan di sekitar rumah kita. Di sana ada keluarga kita yang berbahagia ya. Ada ayah, ibu, adik, kakak, dan yang lainnya. Siapa yang memberikan keluarga bagi kita? Tentulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa berarti hanya ada satu dan bukan berarti banyak yang menjadi satu. Dahulu banyak orang mengira Tuhan itu ada banyak. Tuhan dianggap memiliki sekutu atau sesuatu yang menyerupai yang disebut dewa. Ada dewa matahari, dewa api, dewa air, dan lain-lain. Tentu hal itu adalah sangkaan yang keliru. Ada juga yang mengira sekutu Allah adalah anaknya sendiri. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap punya anak, lalu siapa ayahnya? Siapa kakeknya? Nah, semua itu adalah anggapan atau sangkaan yang keliru. Yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Artinya Allah hanya satu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kemudian mari kita lihat lingkungan di sekitar kita. Di lingkungan sekitar rumah, selain ada keluarga, tentu kita senang bermain dengan teman-teman kita, bukan? Kemudian di lingkungan sekolah, ada guru yang selalu membimbing membaca, menulis, berhitung, dan mengaji. Siapakah yang menciptakan mereka? Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Nah adik-adik, bersama dengan teman-teman, kita sering bekerja sama dengan mereka bukan? Misalnya ketika bermain bola, belajar kelompok, dan lain-lain. Tapi mungkin terkadang kita juga pernah bertengkar dengan teman kita tersebut karena berbeda pendapat atau berbeda keinginan.
Nah, terkait penjelasan Allah yang Maha Esa ini, bayangkan kalau di dunia ini ada dua Tuhan. Pasti keadaannya kacau, karena dua Tuhan bisa memiliki dua keinginan atau dua pendapat. Misalnya yang satu mau menghidupkan, sementara yang satu mau menghancurkan. Yang satu mau matahari dari timur, yang satu lagi mau matahari dari barat. Tentu dunia ini akan menjadi kacau kalau sampai Tuhan itu ada dua, apalagi lebih. Oleh karenanya, tidak ada sesuatu pun yang bisa menyerupai dan setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Nah adik-adik, setelah kita tahu bahwa Allah lah yang menciptakan semuanya, berarti sikap yang harus kita tunjukkan adalah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah diberi anggota tubuh yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, teman-teman, serta guru yang membimbing kita. Lalu, apa tugas kita setelah kita percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa? Tugas yang harus kita lakukan kalau kita percaya dan yakin bahwa Allah Maha Esa adalah yang pertama, kita harus beribadah seperti sholat, kemudian berdoa, berharap, dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita tidak boleh ada Tuhan lain atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Selanjutnya, kita harus selalu mengingatnya dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah adik-adik video pembelajaran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Semoga setelah menonton video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga menunjukkan bukti-bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid